Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Telah sampai kita pada sesi terakhir menjelang ujian akhir semester Agasa tentu saja, dan mata kuliah etika profesi hukum ini disampaikan kepada mahasiswa semester 7. Ujian tengah semester yang kemarin kita lalui, saya yakin sudah banyak nilai-nilai yang baik dari hasil ujian tertulis UTS yang saya sampaikan di dalam Buana Online Course. Saya berharap di dalam ujian akhir semester juga Anda mendapatkan nilai yang baik. Hati-hati dalam membaca soal, karena di dalam ujian akhir semester ini saya hanya menyampaikan satu soal saja untuk selanjutnya Anda menerangkan secara detail tentang jawaban yang Anda sampaikan. Lalu bagi yang ujian tengah semesternya kurang begitu bagus skornya, ya mohon segera agar ditingkatkan nilai yang Anda dapatkan di dalam ujian akhir semester, juga di dalam tugas yang saya sampaikan. Semoga Anda mengerjakan tugasnya itu dengan sepenuh hati, dengan serius, sehingga juga menghasilkan nilai yang baik. Di dalam sesi terakhir ini sedikit saya mereview beberapa materi kuliah yang saya sampaikan terdahulu, akan tetapi juga saya menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan di dalam sesi-sesi terdahulu. Hasil kesimpulan yang didapat dari materi-materi yang disampaikan sebelumnya, bahwa etika profesi sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik setua dengan kemunculan sebutan profesi itu sendiri. Tentu saja perbincangan etika profesi itu awalnya masih berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan di segala bidang. Mengingat karakteristik setiap pekerjaan tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik, lalu lahirlah sebutan profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan yang antara lain menurut pendidikan dan keterampilan tertentu. Maksud saya jenis-jenis pekerjaan yang menuntut pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu di antara sekian banyak profesi yang ada, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang tergolong paling tua dalam sejarah kehidupan manusia. Sumber-sumber moralitas manusia dapat datang dari berbagai tempat, salah satunya dari agama, dan dalam kitab-kitab suci yang terdapat di dalam agama tersebut dapat dengan mudah ditemukan ajaran-ajaran moral bagi penyandang profesi hukum. Bahkan dalam syair seperti yang pernah ditulis oleh Khalil Gibran, ajaran-ajaran moral dalam kitab-kitab suci dan syair-syair memang tidak identik dengan pengertian etika profesi hukum.
Sekalipun ajaran itu berada dalam wilayah pembahasan yang berbeda dengan diskursus kita mengenai etika profesi hukum, namun ajaran-ajaran moral itu paling tidak telah menggugah kita untuk secara lebih kritis merenungkan rasionalitas di balik ajakan-ajakan simpatik itu. Hal ini berarti di samping ajaran-ajaran moral seperti yang dikemukakan oleh agama-agama, etika profesi hukum tetap perlu dan bahkan makin perlu dipahami, khususnya oleh penyandang profesi yang bersangkutan. Ajaran-ajaran moral mengajarkan manusia untuk berbuat baik, sedangkan etika bertugas memberikan argumentasi yang rasional dan kritis di balik ajaran moral tersebut. Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan terbaik. Padahal, apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk justru oleh orang lain. Bagi penyandang profesi hukum, hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan untuk menentukan sikap karena kehilangan orientasi atau disorientasi. Disinilah terletak arti penting mempelajari etika profesi hukum. Tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum tentu ada, khususnya ketika pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan dianggap bertolak belakang dengan perilaku keseharian yang ditunjukkan oleh para penyandang profesi hukum tersebut. Hal ini juga memunculkan sinisme yang berlebihan, baik berbicara tentang etika profesi hukum, tidak lain seperti berdiri di menara Gading, tidak membumi, terlalu idealis, sok moralis, dan sebagainya. Di perguruan tinggi di Indonesia, etika profesi hukum dapat dikatakan masih menjadi bahan kajian yang serba tanggung. Materi ini khususnya diajarkan pada program studi ilmu hukum. Belum lama dilangsungkan dan dimasukkan dalam kurikulum. Memang di beberapa perguruan tinggi sudah ada yang mengambil inisiatif mengadakan mata kuliah khusus tentang etika profesi hukum ini. Akan tetapi secara nasional, baru pada tahun 1994 materi ini dijadikan materi wajib nasional. Itu pun materinya masih mencari-cari bentuk karena masih relatif baru. Materi minimal yang harus diberikan kepada para mahasiswa belum tersistematisasi dengan baik. Semua bergantung pada improvisasi dosen masing-masing yang mengisinya. Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada para calon penyandang profesi hukum. Sedini mungkin, seperti dikatakan oleh Frans Magisuseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada 3 ciri moralitas yang utama. Yang pertama, berani berbuat dengan bertekad, bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajibannya. Dan yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Jelaslah ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses. Paling tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah. Bukan etika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsional hukum. Secara jujur harus diakui bahwa pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan didiamkan. Lembaga semacam ini, Dewan atau Majelis Pertimbangan Profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika, masih belum berwibawa di mata para anggotanya. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif abstrak. Padahal kajian ini
pasti akan lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi para fungsionaris hukum. Munculnya berbagai organisasi profesi sejenis dengan kode etiknya sendiri-sendiri semakin mengurangi nilai kajian di mata orang-orang yang mempelajari etika profesi hukum. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas telah diamanatkan di dalam konstitusi kita. Salah satu pilar penting dalam tegaknya negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum. Arahan dalam sistem pembangunan nasional juga menggariskan atau menggarisbawahi pentingnya pembangunan aparatur hukum yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi. Dengan kata lain, apapun kondisi yang dipersepsikan terhadap profesi hukum di Indonesia, profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi yang luhur atau officium nobile yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan sumber daya manusia, tepatnya dari sudut psikis. Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis sama artinya dengan menggagalkan pembangunan. Penegakan etika profesi hukum bagi para fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat dilihat hasilnya dalam sekejap. Sebab hal tersebut tentu saja berbeda dengan pembangunan sarana fisik yang dapat ditargetkan kapan harus selesai. Etika profesi hukum adalah pendidikan yang harus terus-menerus dilakukan, berkesinambungan dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga sukses.